Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz, sekarang Ustadz ingin mencoba menjelaskan terkait pembuatan Google Classroom atau bagaimana caranya kita untuk bisa masuk ke kelas dari guru-guru nanti sebagai anggota dari kelas tersebut. Nah, langkah pertama, sudah tentu kita harus memiliki dulu yang namanya akun Gmail. Jadi anak-anak Ustadz yang belum mempunyai akun Gmail, silahkan membuat akun Gmail terlebih dahulu. Namun saat ini Ustadz akan menjelaskan bagi anak-anak yang sudah punya akun Gmail terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk ke Google, kemudian silahkan masuk ke email kalian masing-masing. Kita klik dulu gmail.com. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Oke, kita tunggu dulu. Oke, masih loading. Nah, ketika nanti sudah muncul di tampilan akun Gmail kita masing-masing, maka langkah kita selanjutnya adalah kita klik titik 9 ini yang berada di samping foto profil kita, atau ada muncul tulisan aplikasi Google. Kemudian kita scroll ke bagian bawah sampai muncul icon dari Google Classroom. Nah, yang ini. Setelah itu kita klik Google Classroom-nya, sehingga dia akan membawa kita menuju halaman tampilan depan dari Google Classroom tersebut. Oke, harap bersabar. Masih loading, guys. Oke, nah nanti tampilan bagian depan dari kelas Google Classroom kita, atau dari tampilan bagian depan Google Classroom kita akan seperti ini. Ini contoh bagi kita yang sudah memiliki beberapa kelas di dalam Classroom. Tapi jika nanti kita belum pernah bergabung ke kelas di Google Classroom, maka tampilannya nanti akan putih polos. Lanjut, bagaimana kita masuk atau bergabung ke dalam kelasnya dari ustazah semuanya? Yang jelas yang pertama kita harus memiliki kode kelas dari kelas yang akan kita masuki tersebut. Misalkan untuk contoh kali ini, Ustaz akan masuk ke kelasnya Ustazah Dizartika. Jadi langkah pertama kita minta dulu kode kelas untuk Ustazah Dizartika itu apa. Kemudian ketika kita sudah memiliki kode kelas tersebut, langkah selanjutnya adalah kita klik tanda tambah di samping yang titik 9 tadi, di samping yang aplikasi Google. Kemudian kita pilih join to class atau gabung ke kelas. Ini langkah kita untuk masuk ke kelas dari ustazah kita. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, apa kode kelasnya? Baru kita masukin. Apa kode kelas yang dikirimkan oleh ustazah tadi? Jika kita sudah memasukkan kode kelas di sini, maka kita klik tulisan gabung, sehingga nanti kita akan diarahkan masuk langsung ke kelasnya Ustazah Dizartika seperti ini. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam kelas tersebut, maka tampilannya atau tampilan kelas kita akan lebih kurang seperti ini. Terdiri dari 3 tab, ada forum, tugas kelas, dan juga anggota. Di forum ini kita akan banyak mengetahui tugas-tugas apa yang sudah di-share oleh ustazah kita. Apakah dia berupa materi atau video ataupun mungkin sebagai tugas atau kuis. Nah, di sini juga kita bisa saling berbalas komentar. Selanjutnya, untuk melihat lebih rinci terkait tugas yang diberikan kepada kita atau materi yang diberikan kepada kita, kita klik yang
tab tugas kelas. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Ada beberapa topik bahasan. Yang pertama ada topik materi PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran, dan juga ada tugas. Nah, selanjutnya kita tinggal mengikuti instruksi dari ustazah kita. Apakah kita sudah diperbolehkan mengerjakan tugas atau belum? Jika memang kita sudah diminta untuk mengerjakan tugas, maka kita klik tugas. Namun sebelum ke sana, kita berpindah ke tab satu lagi, yaitu tab anggota. Nah, di anggota ini kita bisa melihat siapa-siapa saja kawan-kawan kita yang tergabung dalam teman satu kelas kita. Nah, ini bagian gurunya, dan ini bagian teman sekelas. Untuk sementara, temannya baru 2. Jadi di sini akan muncul 2 siswa. Kita kembali ke tugas kelas tadi. Nah, jika kita nanti sudah muncul seperti ini, selanjutnya adalah kita klik tugas yang ada di tab tugas kelas. Kemudian dia akan membuka tugas tersebut. Nah, seperti ini. Kita lihat tugas. Nah, kemudian kita klik tugas pertemuan pertama, sehingga akan muncul tugas yang harus kita kerjakan pada pertemuan pertama. Jadi untuk uji coba ini ada 2 soal yang harus kita kerjakan. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan internet. Yang kedua, sebutkan minimal 4 layanan yang ada di internet. Anak-anak Ustadz, untuk menjawab soal yang seperti ini, ada 2 langkah cara menjawabnya. Yang pertama, kalian bisa terlebih dahulu mengetik jawabannya di Microsoft Word, atau kalian bisa langsung mengetiknya di Google Docs. Nah, caranya yang pertama untuk menjawab di sini di bagian kanan, ada tugas Anda, tambah atau buat. Kalian bisa mengerjakan tugas tersebut dengan cara klik tanda tambah atau buat ini. Nah, kemudian di sini sudah ada beberapa pilihan. Ketika tadi kalian menjawabnya di Microsoft Word, maka langkah kita selanjutnya adalah mengupload file yang di Word tadi ke dalam Google Classroom ini. Caranya dengan klik tombol file. Selanjutnya kita cari tugas kita tadi, disimpannya di folder atau di partisi yang mana. Nah, kita tes di sini tugas TIK. Oke, ada. Selanjutnya kita upload. Kita tunggu sampai selesai proses upload sehingga akan muncul di kolom tugas Anda nama tugas yang kita save tadi seperti ini. Bentuknya adalah Microsoft Word. Selanjutnya, jika kalian ingin mengerjakan langsung di Google Docs, kalian klik lagi tambah atau buat, kemudian pilih yang dokumen. Jadi ini langsung terhubung secara online di Google Docs Classroom kita. Bentuk tampilannya hampir sama dengan Microsoft Word pada umumnya, hanya saja untuk ini kita langsung terhubung online dengan Google Classroom. Lakukan hal yang sama dalam menjawab soal. Misalkan kita tulis dulu tugas tik. Oke, kemudian tuliskan juga nama kalian siapa. Nah, kita contohkan seperti ini. Oke, selanjutnya jawaban nomor 1. Internet adalah bla bla bla. Nah, yang kedua, jenis-jenis layanan internet. Oke, seperti itu. Jika sudah selesai kalian menjawab di Google Docs ini, maka tidak perlu kalian save. Cukup kalian close-kan saja, maka dia secara otomatis akan tersimpan di kolom tugas Anda. Jadi itu salah satu kemudahan kita ketika menjawab menggunakan Google Docs. Kalau kita mengerjakannya di Word, kita harus mengunggah dulu atau mengupload dulu
tugas kita dari Word tersebut. Nah, selanjutnya kita klik tombol serahkan. Artinya tugas yang kita buat itu sudah kita serahkan kepada ustaz-ustazah yang menjadi guru di kelas kita. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa kasih komentar di sini. Ana sudah mengerjakan dah. Oke, kemudian kirim. Nah, seperti itu anak-anak Ustadz untuk mengerjakan tugas pada Google Classroom. Selanjutnya untuk kembali ke tampilan awal kelas kita tadi, kita klik di sini kelasnya, kemudian akan membawa kita ke tampilan pertama tadi. Nah, kalau tadi kita sudah mengerjakan tugas, selanjutnya mungkin kalian ingin melihat kira-kira materi apa-apa saja yang sudah di-share oleh ustazah kita. Silahkan kalian pilih salah satu atau semuanya mau kalian buka, monggo sesuai dengan kebutuhan, lihat materi, dan silahkan dipelajari semua materi yang ada di Google Classroom. Mungkin itu sedikit informasi terkait tata cara atau tutorial masuk ke dalam kelas di Google Classroom. Dan juga sudah dijelaskan bagaimana cara kita mengerjakan tugas pada Google Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.